Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawal amma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang istilah ilmu tafsir. Jadi ada tiga kata di situ. Satu istilah, dua ilmu, tiga tafsir. Istilah itu bahasa lainnya adalah terma. Nah, apa bedanya istilah dan kata? Nah, ini satu hal yang kadang kita ini nganggap istilah itu sesuatu yang sudah populer, sesuatu yang familiar dalam pendengaran kita, tapi kemudian kita kadang tidak ngeh, kata orang Jawa ya, tidak memahami apa yang dimaksud dengan istilah. Sederhananya begini, kalau kata itu adalah sesuatu yang beredar secara populer oleh si pengguna bahasa. Kalau lebih sederhana lagi adalah kata itu ada dalam kamus. Oke, jadi kamus, misalkan orang Indonesia, maka kata yang disebut kata itu adalah semua yang dipakai kata-kata Indonesia, baik serapan atau tidak serapan gitu ya, kata asli atau tidak asli, itu yang dipakai secara luas oleh orang Indonesia. Atau sederhananya yang ada dalam kamus besar bahasa Indonesia itu biasanya kata, kecuali kamus besar itu mendefinisikan itu adalah istilah. Tapi kalau istilah itu adalah kata. Kata itu kalau di bahasa Indonesia ya dia berbahasa Indonesia, tapi maknanya, pemahamannya bukan pada popularitas, bukan pada apa yang difahami secara umum pengguna bahasa, bukan. Tapi yang ada dalam satu bidang tertentu. Jadi ada dalam satu bidang tertentu. Nah, itu yang disebut dengan istilah. Bidang keilmuan tertentu itu menggunakan kata itu dalam dalam makna tertentu, bukan makna populer yang dipakai oleh pengguna bahasa. Nah, istilah di sini kemudian yang harus kita pahami ketika kita bicara ilmu tafsir, maka ilmu itu, kata orang Arab juga punya ilmu, tafsir itu juga dia artinya menyingkap, semua jenis penyingkapan itu ya tafsir. Tapi kemudian ketika kita bilang itu istilah, maka makna ilmu atau makna tafsir yang menjadi populer dalam bidang ilmu Quran, ulumul Quran ya. Jadi kita nggak boleh memahami ilmu di sini pengetahuan, pokoknya pengetahuan gitu ya, enggak, atau ilmu yang dipakai orang Arab secara umum. Saya kasih contoh misalnya kan yang sederhana apa? Contoh di Indonesia itu apa? Mengerti. Nah, tahu dan mengerti. Tahu dan mengerti, mengetahui dan mengerti itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu artinya hampir sama, tahu dan mengerti. Tapi kemudian ketika kita bicara filsafat, terutama nanti filsafat Jawa, nah, maka kemudian tahu, mengetahui dan mengerti itu berbeda. Nah, pembedaan ini ya hanya berlaku di filsafat Jawa atau filsafat saja. Sementara kalau umum, aku ngerti, aku tahu gitu ya, itu nggak masalah secara pengguna bahasa. Tapi kalau kemudian ini maknanya apa, ini makna terminologis atau makna etimologis. Kalau etimologis ya tahu mengerti itu sama aja. Tapi kalau kemudian secara terminologis, secara filsafat, maka itu dua hal yang berbeda. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang dua hal. Definisi ya, bukan divisi, tapi definisi ilmu tafsir. Yang kedua adalah ulumul Quran versus ilmu tafsir. Bedanya apa? Oke. Kita lanjut. Ilmu tafsir tersusun dari dua kata, ilmu atau ilm dan tafsir. Ya. Ilmu secara bahasa atau etimologisnya itu adalah mengetahui atau pengetahuan. Nah, itu adalah ilmu.
Itu adalah pengetahuan. Jadi aklamu, aku mengetahui, begitu ya. Jadi pengetahuan apapun aku mengerti, itu ilmu. Tapi secara epistemologis gitu ya, ilmu itu sekarang berbeda dari ma'rifah. Dulu ilmu dan ma'rifah itu cenderung sama. Nah, ketika menjadi satu konstruk keilmuan, itu menjadi dua hal yang berbeda. Nah, perbedaan ini tentu nanti juga akan berbeda di budaya tertentu atau di bidang tertentu. Itu membedakannya juga berbeda ternyata. Saya kasih contoh Raghib al-Asfihani ketika dia mengatakan ilmu itu adalah bentuknya adalah yang dalam bahasa filsafat nanti bentuknya adalah tasdik. Jadi pengetahuan yang sifatnya tasdik itu adalah menghukumi. Meja bagus itu ilmu. Kalau Anda sudah menghukumi di situ, ada unsur hukum di situ, menghukumi di situ, itu namanya ilmu. Tapi ketika nggak ada unsur menghukumi, itu namanya tasawur. Misalkan ilmu adalah meja adalah tempat yang dipakai untuk alas menulis dan seterusnya. Nah, itu definisi. Anda menghukumi meja bagus atau nggak bagus? Enggak, itu namanya ma'rifah. Jadi Raghib al-Asfihani ketika dia menjelaskan ini dalam kultur bahasa Arab, nah itu dia membedakan ilmu itu adalah yang sifatnya tasdik, sementara ma'rifah itu yang sifatnya tasawur. Beda lagi dengan epistemologi hari ini. Jadi orang-orang Arab hari ini mereka membedakan ilmu dan ma'rifah. Dalam ma'rifah adalah pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Sementara kalau ilmu itu adalah pengetahuan ilmiah saja. Pengetahuan ilmiah itu apa? Pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang didapat dengan sekian proses pengilmiahan. Jadi dengan sekian tahapan sehingga dia menjadi ilmiah. Nah, apa yang disebut dengan ilmiah? Apa namanya? Eksperimen, bukan eksperimen ya. Di dunia barat dia harus sensibel gitu, istilahnya apa saya lupa ya. Jadi kalau ilmiah itu dia harus sensibel. Jadi bukan hanya sifatnya rasional, tapi juga dia harus material. Dan bukan hanya material saja, dia harus rasional juga. Nah, itu yang disebut dengan ilmiah. Jadi sesuatu yang sifatnya rasional saja dan dia tidak tidak bisa dibuktikan atau yang terbukti yang tidak bisa dibuktikan atau tidak sensibel, bahasa yang lainnya, itu tidak ilmiah. Bisa jadi nanti spiritual itu tidak ilmiah, begitu. Wahyu itu tidak ilmiah. Kenapa? Unsensible. Jadi tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kalau di terminologi barat tentunya ya, epistemologi barat. Cara berilmunya barat gitu. Cara berilmunya Islam ya berbeda. Nah, kebetulan kemudian kalau Anda baca di bahasa-bahasa Arab, ilmu dan ma'rifah itu dibedakan begitu. Jadi ilmu itu adalah nama scientific knowledge. Jadi ilmu yang sifatnya saintis. Sementara ma'rifah itu adalah scientific and unscientific knowledge. Atau bahasa kita adalah ma'rifah itu pengetahuan, sedangkan kalau ilmu itu ya ilmu atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan sering dibedakan di kita. Jadi pengetahuan itu tidak selalu menjadi ilmu. Sesuatu yang kita tahu itu tidak selalu ilmu, tapi ilmu itu pasti pengetahuan. Nah, secara terminologis, nah ini perbedaan begitu ya, ada perbedaan begitu. Nah, perbedaan ini sebenarnya tidak berlaku di sini. Kenapa? Karena epistemologi modern itu datang belakangan dari epistemologi ilmu tafsir.
Jadi dari istilah ilmu tafsir itu kan sudah sekian abad. Jadi mereka adalah sesuatu yang rasional atau tidak rasional, itu yang empiris atau tidak empiris, semuanya itu adalah masuk ilmu, semua pengetahuan. Nah, tapi bagi mereka adalah ada reference. Jadi semua pengetahuan yang ada referensinya itu adalah ilmu. Referensinya itu adalah bukti, data. Datanya itu bisa data sifatnya empirik, data sensibel, bisa data rasional, karena kita epistemologi orang Islam itu ada yang sifatnya empiris, material, ada yang sifatnya rasional, ada yang bahkan sifatnya itu spiritual, ghaibi. Asal ada referensinya, termasuk dari kitab Quran, itu adalah referensi. Makanya kemudian pembedaan ilmu dan makrifat dengan itu sesuatu yang harus empiris, sesuatu yang harus sensibel, itu tidak berlaku di sini. Boleh ada membedakan itu ilmiah, intinya ketika membuat definisi baru begitu, itu tidak masalah. Ketika makrifat kita artikan pengetahuan yang ada referensinya dan tidak ada referensinya, kemudian kalau ilmu adalah yang ada referensinya, baik referensi material, baik itu referensi rasional, jadi secara rasional masuk akal, atau dia ada referensi ini kitab suci, itu adalah ilmiah. Jadi ilmu adalah semua pengetahuan baik ilmiah atau tidak ilmiah, itu sederhananya begitu. Jadi ketika nanti kalau Anda ambil ilmiah itu kan sesuatu yang empiris itu adalah sesuatu yang sensibel misalkan begitu, tidak. Itu berlaku dalam epistemologi hari ini. Today's epistemology itu adalah Western epistemology. Western epistemology itu adalah dibangun di atas material, di atas realism dan positivism. Secara filsafatnya begitu. Kalau Anda belajar filsafat nanti Anda sampai di sana. Kita tidak perlu panjang, tapi intinya ini harus jadi catatan Anda kira-kira. Terus yang kedua, tafsir. Tafsir itu adalah, kata tafsir itu etimologisnya berasal dari kata fasal, menyingkat. Terjadi perdebatan ketika kita membaca tafsir. Kata fasal ini nanti di ahli bahasa Arab itu ada dua kata yang mirip, meskipun ada takdim wa takhir ya, ada yang diawalkan, ada akhirkan. Kata fasara dan safara, jadi kan hurufnya sama tapi susunannya berbeda gitu. Fa sin ra nya sama tapi satunya sinnya didulukan, satunya fa nya didulukan. Nah, ini terjadi perdebatan, ini kata yang sama atau kata yang berbeda. Konklusinya ya, kesimpulan sederhananya adalah fasara dan safara itu dua kata yang berdekatan tapi mempunyai makna yang berbeda. Titik tekan maknanya berbeda. Dua-duanya maknanya menyingkat, tapi titik tekannya yang berbeda. Kalau fasara itu adalah untuk sesuatu yang abstrak, makna, pemahaman, pengetahuan, itu fasara. Kalau ilmu fusira, kan gitu. Atau fasara ilmu itu nampak gitu. Al-fahmu fasar gitu ya, pemahaman itu nampak. Tapi kalau safara itu sesuatu yang konkret, benda. Ya biasanya kalau fasara mungkin kita artikan itu ada sifatnya rasional misalkan begitu. Kalau safara itu yang konkret, benda atau materialisme atau material, ya sifatnya bersifat material gitu. Contohnya apa? Gedung, baju, sepatu gitu ya. Safara ras. Nah, jadi kepala perempuan itu terlihat. Kenapa kudunya dicabut atau dicopot itu? Nah, ini nanti perbedaan. Jadi kalau ada ditanyakan apa beda fasara dan safara, ya ini yang konkret sama yang abstrak. Kemudian tafsir itu adalah bentuk taf'il. Fasara kemudian menjadi fasara, kemudian menjadi tafsir. Fasara singkat, nampak, terlihat. Fasara menyingkat, menampakkan, memperlihatkan. Jadi menyingkap. Apa menyingkap apa? Kalam. Kalam itu kan sesuatu yang abstrak. Kalam itu kata, ungkapan, omongan. Jadi
mengungkap, menyingkap, memperlihatkan makna. Yang diperlihatkan apa? Kalau kalam itu bentuknya kata-kata, apa dibalik kata-kata itu? Ya, biasanya dibalik kata-kata itu makna. Paling jauhnya adalah maksud. Makna itu artinya. Jadi maknanya apa? Kata ini maknanya apa? Yang dituju itu apa? Kemudian maksudnya apa? Ya, atau bahasa lain signifikannya apa? Atau maksudnya apa, kira-kira begitu. Jadi tafsir itu hanya membahas makna, yang bahas makna. Nah, nanti kalau lebih jauhnya soal signifikans itu wilayah takwil, kira-kira begitu. Nah, jadi tafsir itu membahas tentang makna-makna. Misalkan kalau saya kasih misalkan sepatu itu apa? Katanya sepatu, nah, sepatu itu alas kaki yang biasa dipakai untuk mengalasi kaki gitu. Itu maknanya. Huda itu apa? Petunjuk itu apa? Sesuatu yang bisa dijadikan pedoman, namanya petunjuk. Nah kemudian maksanya apa? Atau signifikannya apa? Ya kalau Anda ambil sepatu kemudian Anda angkat, ini loh sepatu itu maksudnya, alas yang dimaksudkan itu ini. Lah huda itu apa? Ya Anda kasih aja jenisnya apa gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi menyingkap makna kalau mau. Kemudian ilmu tafsir adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas penyingkapan makna kalam Allah. Jadi fokus ilmu tafsir itu hanya bagaimana makna Allah itu tersingkap. Nah ini ilmu tafsir. Nah, kita akan membedakan ilmu tafsir dengan ulumul Quran. Ulumul Quran tersusun dari dua kata, ulum dan Quran. Ulum itu bentuk plural dari kata ilm. Ilm di atas sudah saya jelaskan ya. Jadi ilmnya sudah saya jelaskan. Bentuk plural adalah bentuk jamaknya. Jadi kalau ilmu satu namanya satu ilmu. Kalau dua ilmu ilman. Tapi kalau banyak ulum. Jadi ilmu. Jadi pengetahuan. Nah itu namanya. Jadi ulumul Quran itu tidak satu pengetahuan, jadi banyak pengetahuan. Ini saya tulis di sini diksi Diksi ulum menunjukkan pengetahuan Al-Quran itu beragam dan tidak tunggal. Tapi ketika kita mengatakan ilmu tafsir itu hanya satu, apa? Makna saja. Jadi makna Quran saja gitu loh. Tapi kalau ulumul Quran, makna dan selain makna. Oke, dari sini kalian akan tahu relasinya antara ilmu tafsir dan ilmu Quran. Oke, ilmunya saya tidak jelaskan lagi. Karena Anda bisa lihat yang di atas, bisa ngulang videonya. Al-Quran etimologisnya adalah dari adalah kata mustaq. Ada yang bilang Al-Quran itu kata mustaq. Kata mustaq itu kata yang punya akar kata. Kalau bahasa Indonesia contohnya tulisan. Jadi kata tulisan itu punya akar kata, tulis ditambah an, menuliskan, sehingga dia bisa berubah-ubah. Itu namanya kata mustaq. Nah lawannya adalah kata jamid. Kata jamid itu kata yang tidak punya akar kata, contohnya gajah. Anda kan tidak mungkin bilang menggajahi kan, nggak mungkin, atau tergajah kan nggak mungkin gitu. Karena itu disebut kata jamid. Nah ketika kita bilang Al-Quran itu kata mustaq, maka kita akan bertanya akar katanya apa. Ada perbedaan pendapat. Ada dua. Yang satu mengatakan itu akar katanya Qur'an. Yang lain mengatakan akar katanya corona, bukan virus corona ya. Jadi Qur'an itu artinya menghimpun dan membaca. Jadi kalau Al-Quran itu berarti himpunan dan bacaan. Apakah Al-Quran sama dengan Quran? Jawaban saya bisa jadi sama. Kenapa? Sama-sama bacaan. Secara etimologisnya. Jadi tidak usah baperan lah. Jadi orang Islam itu nggak usah baperan ketika ada bilang Al-Quran itu sama dengan bacaan. Ya itu betul sama secara bahasa. Tapi kan kita mengetahui Quran tidak cukup dengan bahasa saja kan gitu. Nah, jadi kalau Anda bilang Al-Quran sama dengan Quran, nah ini masalah Anda. Tapi kalau Al-Quran sama dengan Quran dari sisi itu adalah sama-sama bacaan, tidak ada yang masalah di situ. Al-Quran sama dengan apotik, ya boleh aja secara bahasa. Tapi kalau Anda bilang Al-Quran itu apotik, ya itu masalah. Kenapa? Himpunan. Tergantung kita memahami himpunan apa. Kalau itu kumpulan apa? Kalau kumpulan obat, ya berarti itu apotik. Jadi apotiknya Muslim itu Quran, kira-kira begitu. Kalau Anda punya masalah, masalahnya itu pergi ke Quran. Anda punya sakit, sakitnya pergi ke Quran.
Harusnya gitu kan. Oke, yang bermakna bersanding atau menyanding. Ini qiraah ya, salah. Qiraah itu menghimpun atau membaca. Kalau corona itu bersanding atau menyanding. Corona itu bersanding atau menyanding. Jadi Koronal Quran. Jadi Quran itu saling bersanding. Apa maknanya? Beberapa ahli Quran yang mengatakan Quran ini tidak pernah berbicara dengan satu style saja, enggak. Jadi misalkan ketika Quran bicara tentang azab, maka selalu dia sandingkan dengan kata-kata kalimat-kalimat atau cerita tentang rahmahnya Allah, maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi setelah bicara tentang orang-orang buruk, biasanya dia akan bicara tentang orang-orang yang baik juga, sehingga tidak ada satu sisi kejiwaan manusia, tidak ada satu sisi yang ditonjolkan Quran. Jadi kalau kamu itu butuh takut, juga butuh berharap. Jangan hanya takut terus dan jangan hanya berharap terus. Itu tidak normal. Nah, Quran itu selalu begitu, dibikin pesan. Dan antara satu kata dengan kata yang lain itu sama, levelnya sama. Sama-sama indahnya, sama-sama pesannya dalam, dan seterusnya. Nah, itu makna bersanding atau menyanding. Ya, jadi ini yang saya tangkap ketika para ulama memahami Corona. Jadi Quran ini dari sisi lafalnya itu satu level dan saling menguatkan. Dari sisi maknanya itu juga begitu. Jadi Quran tidak ngajak kita menjadi orang yang putus asa terus, enggak. Tapi juga jangan sambung asa terus gitu ya. Jadi terlalu yakin terus gitu. Ya enggak. Ya, kadang harus koreksi juga begitu ya. Jadi ada cerita baik, ada cerita buruk gitu. Cerita orang-orang baik, belakangnya cerita buruk. Cerita neraka, belakangnya surga gitu. Itu Quran. Nah, itulah yang disebut bersanding. Nah, ada pula yang berpendapat bahwasanya Al-Quran itu kata jamid. Kata jamid itu berarti dia tidak punya akar kata. Kalau nggak punya akar kata berarti dia jamid kan ya. Kalau dia jamid nggak punya akar kata seperti gajah. Ya kalau dia gajah ya itu istilah khusus untuk hewan tertentu yang Anda tahu punya belalai dan seterusnya. Sama kalau Al-Quran itu jamid, maka itu adalah istilah khusus yang dipakai untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau di istilah yang lain namanya Injil dan seterusnya begitu ya. Itu adalah istilah-istilah lain. Nah, selanjutnya adalah Al-Quran itu terminologisnya secara istilahnya yang difahami dalam studies Islam itu adalah studi Islam adalah kalam Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah itu. Nah, jadi itu harus kata-kata Allah, bukan kata-kata malaikat, bukan kata-kata Rasul Muhammad SAW. Itu kalamnya Allah. Harus dipastikan itu kira-kira. Nah, taunya dari mana ya? Tetap ini sifatnya adalah ghaibi. Ya. Taunya adalah dari berita, min naklin atau min khobar. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad, bukan pada nabi yang lain, karena ada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Isa, ada Nabi Dawud, kemudian ada Nabi Musa. Kalau diturunkan pada Nabi Isa namanya Injil, kalau diturunkan pada Nabi Dawud namanya Zabur, dan seterusnya. Nah, Quran itu yang diturunkan pada Nabi Muhammad, ditransmisi, diajarkan pada kita, disampaikan pada kita, dinukilkan pada kita, ditransmisi gitu ya, diberitakan gitu pada kita secara mutawatir. Apa makna mutawatir? Mutawatir itu adalah banyak perbanyak. Istilahnya begitu, banyak perbanyak. Jadi misalkan ketika kita memberitakan sesuatu itu kan ada mata rantai. Misal kalau simbah guru kita gitu ya, itu ngajarkan kita ini mau ngajarkan kepada cucu kita gitu. Cucu kita itu bisa langsung kan, bisa ketemu cucu, bisa lewat anak kita, kemudian pada cucu kita.
Nah, kalau Anda nyampaikan ke anak, ke cucu, ini namanya transmisi, ini namanya periwayatan, ini namanya penukilan. Nah, Quran itu ketika Rasul mengajarkan ke sahabat, sahabat ini yang terima harus banyak. Kemudian muridnya sahabat itu harus banyak juga. Muridnya sahabat harus banyak juga. Muridnya lagi harus banyak juga. Itu namanya mutawatir. Jadi banyak perbanyak. Jadi sahabat sudah banyak, tabi'innya banyak, tabi'innya banyak, sampai ke kita semuanya banyak. Sehingga kemungkinan untuk bohong nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Quran itu macam-macam ya. Quran hanya satu. Kenapa? Semua udah sepakat Quran itu bunyinya begitu. Sejak sahabat sampai kita. Sehingga kalau kita nanti nguai satu huruf saja itu menjadi aneh gitu ya. Jadi aneh. Kata orang Jawa nguai itu apa? Merubah satu huruf saja itu jadi aneh. Dan tidak mungkin disepakati jadi Quran. Orang Indonesia boleh sepakat Qurannya diubah dengan satu huruf misalkan begitu. Tapi orang Saudi apa dia sepakat? Enggak. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Jadi dia diterima secara general, secara umum, secara banyak orang di situ. Nah, berbeda dengan hadis. Hadis itu ada yang mutawatir, kemudian ada yang ahad. Ya, kalau mutawatir ya levelnya hampir mirip dengan Quran. Tapi kalau ahad ya itu mungkin hanya 2 orang dari sahabat, dari Nabi, atau 1 orang dari Nabi gitu, yang sampai kepada kita. Di mata rantai periwayatan tadi, di mata rantai transmisi itu tadi, itu ada 1 orang. Kalau ada 1 orang namanya ahad. Nah, ini untuk membedakan. Loh, Quran ada yang ahad nggak? Ada. Qiraah namanya. Nah, yang disebut Quran itu adalah yang mutawatir. Yang tidak mutawatir nggak disebut Quran, tapi disebut qiraah. Jadi dia riwayat dari satu sahabat. Misalkan Ibnu Mas'ud yang riwayat yang berbeda dari jumhur sahabat itu, mayoritas sahabat begitu ya. Itu qiraah Quran. Ulama nulis juga nggak masalah. Tapi itu tidak bisa disebut Quran. Kalau dia tidak bisa disebut Quran, maka nilai belakang ini nggak bisa. Misalnya, kalau saya membaca qiraah apakah bernilai ibadah? Ulama sepakat enggak. Yang bernilai ibadah hanya Quran saja. Nah, tapi boleh enggak saya membaca qiraah? Boleh. Untuk apa? Untuk lifahmil hukum, untuk memahami hukum, boleh-boleh aja gitu. Nah, jadi yang bernilai ibadah itu hanya Quran. Selainnya enggak, qiraah itu enggak. Mulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Oke. Ada mungkin Quran yang tidak diakhiri dengan An-Nas, Al-Fatihahnya sama. Konon ada ya, kira-kira begitu ya. Konon ada kelompok tertentu yang Qurannya ada ditambah itu Quran yang lain, surat yang lain. Nah, tidak, itu bukan Quran. Yang disepakati adalah yang dimulai dari Fatihah dan diakhiri An-Nas. Allahu a'lam bishawab. Dengan begitu adalah ulumul Quran adalah pengetahuan yang membahas dan atau terkait dengan Al-Quran. Jadi membahas atau terkait dengan Al-Quran. Baik ilmiah atau bukan ilmiah, dalam arti ilmiah hari ini. Ilmiah hari ini adalah yang material atau empiris. Karena tidak semua yang sifatnya yang belajar dari Quran itu semua adalah empiris. Tentang Allah itu enggak selalu empiris, tapi dia rasional. Nah, kalau dengan empiris kan dia harus sensibel, maka harus handuk pegang Allah itu harus terpegang, harus terlihat dan seterusnya. Dan itu bukan ilmiah. Dalam makna Quran bukan, itu ilmiah dalam perspektif barat hari ini. Nah, jadi terkait dengan Al-Quran baik ilmiah atau bukan ilmiah dalam terminologi barat maksudnya, tapi harusnya semua ilmiah dalam perspektif Islam boleh, dan harusnya begitu. Apa? Itu sesuatu yang punya referensi, punya datanya sebenarnya. Nah, data itu bisa sifatnya, kalau di Islam data itu bisa naklun, bisa aklun gitu ya. Bisa nakli, bisa akli. Nakli itu sifatnya riwayat. Kalau akli sifatnya rasional, atau mungkin empiris tadi, sensibel gitu ya. Sesuatu yang sensibel bisa jadi rasional. Nah, tapi 2 hal ini biasanya menjadi satu hal. Jadi satu yang empiris, 2 yang harus naklinya harus ditambah kira-kira begitu. Pengetahuan yang membahas atau terkait dengan Al-Quran dan semua aspek-aspeknya. Secara sekilas aspek Al-Quran itu adalah aspek internal, mafil Quran.
Yang di dalam Al-Quran itu ada huruf, ada kata, ada kalimat, ada makna, ada susunan itu, kemudian maknanya apa. Itu adalah aspek internal mafil Quran, kata Quran, huruf Quran, dan seterusnya. Nah, ini harus difahami betul. Aspek eksternal adalah mahaulal Quran, sekitar Quran. Apa konteks Al-Quran? Konteks itu ada konteks tarihinya, konteks Arabnya dulu. Jadi kalau mau memahami Quran itu adalah ya konteks Arabnya dulu. Konteks hari ini juga iya. Nah, di sini nanti muncul ijaz dan sebagainya. Kalau dulu muncul tarihul Quran, muncul asbab nuzul, tentang gradualitasnya dan kemudian kronologisnya. Nah, itu aspek-aspek Quran. Kemudian ulumul Quran dilihat dari kandungan Al-Quran dapat dibagi menjadi satu tauhid yang membahas tentang iman dan dengan keenam rukun imannya. Yang kedua tazkir yang membahas tentang janji dan ancaman. Kemudian ahkam yang membahas yang boleh dan yang dilarang. Tauhid ini melahirkan iman, kemudian tazkir ini melahirkan akhlak, kemudian ahkam ini melahirkan syariah. Maka kompilasi hukum, kompilasi agama yang dibagi menjadi akidah, syariah, dan akhlak itu sebenarnya ada rujukannya di Quran, meskipun itu istilahnya tidak dipakai di dalam wahyu. Istilah wahyunya adalah iman, Islam, ihsan. Iman itu yang bahasa di sini adalah tauhid, Islam itu bahasa di sini adalah ahkam, kemudian ihsan itu bahasa di sini adalah tazkir. Nah, nanti bisa Anda baca lebih, dieksplor lebih lagi gitu ya pembahasan ini. Boleh juga dibagi secara historisnya adalah dengan 3 aspek. Ada pre-Quran understanding, pengetahuan yang ada sebelum Quran ini turun. Misalnya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu sebelum Quran turun sudah ada Arabnya. Bahasanya sudah ada. Nah, Quran ini kan berbahasa Arab. Tapi bahasa Arab itu bukan Quran. Tapi Quran berbahasa Arab. Maka ada sisi bahasa Arab tertentu yang berbeda dari bahasa Arab umumnya tentunya. Karena bahasa Arab tertentu itu bisa jadi dia satu dialek saja, seperti bahasa Jawa misalnya. Bahasa Jawa itu mungkin dialek Solo dan dialek Banyumasan itu berbeda. Nah, kalau kita bilang Jawa itu adalah bahasa Jawa, benar. Bahasa Banyumasan bahasa Jawa Timuran itu bahasa Jawa, iya. Nah, Quran itu barangkali adalah kumpulan dari sekian, ini diambil yang paling bagus dan kemudian dikompilasi dengan sedemikian rupa. Jadi yang jelas adalah aspek yang bahasa Arab itu sudah ada. Contoh yang lain adalah budaya. Apakah Quran itu budaya Arab? Ini yang sering muncul. Jawabannya ya enggak. Tapi di Quran ada budaya Arab, ya ada. Tapi apakah semua yang di Quran itu budaya Arab? Ya tidak. Ada yang memang budaya Arab di Quran ya, tapi tidak semua yang di Quran itu budaya Arab. Contohnya apa? Jilbab. Jilbab itu bukan budaya Arab. Karena sebelum perintah jilbab ada, ya, itu di Arab belum ada jilbab. Di agama lain mungkin sudah ada jilbab, tapi dia bahasa orang Arab umum, orang Arab awam itu tidak. Ini Quran understanding, pengetahuan dalam Quran yang dibatasi dengan Quran saja. Jadi dia tidak keluar dari Quran itu sendiri. Contohnya apa? Matematika Quran. Jadi Anda mengkaji matematika yang ada di Quran. Boleh nggak kita general atau kita kemudian itu kita gunakan untuk di luar Quran? Ya tidak bisa. Karena logikanya berbeda. Contoh yang lain, kalau Anda bicara tentang psikologi Quran, dulu ada orang yang membahas tentang bagaimana mengecek atau mendeteksi, mendiagnosa psikologi seseorang dengan Al-Quran. Jadi dia cek misalkan kamu lahir tanggal berapa dan sekian juz kamu juz berapa kira-kira. Ada yang sampai seperti itu. Nah, pengetahuan itu ya dibatasi di Quran. Kalau diaplikasikan keluar untuk sebagai melihat ya bisa aja. Tapi kalau kemudian itu
logika-logika jus itu kemudian dunia dibikin jus ya sulit lah gitu ya. Nggak usah berpikir begitu ya, itu in Quran yang efeknya ijaznya gitu sampai post Quran understanding yang ada setelah Quran turun. Jadi sebelum Quran turun nggak ada itu ilmu itu. Contohnya apa? Tafsir. Jadi ilmu tafsir itu baru ada ketika Quran sudah ada. Kalau Qurannya nggak ada ya mau tafsir apa kan? Ya ijaz Quran juga sama gitu ya. Ijaz itu ada di luar. Misalkan kita bicara tentang embriologi, eh, bagaimana tentang konsep embriologi ya. Qurannya sudah ada. Oh ternyata kok sama, konsep embriologi Quran sama, eh, embriologi ini kok sama dengan kata-kata Quran. Bukan menafsirkan kata enggak, tapi kata-kata Qurannya kok ada begini, susunannya kok begini. Oh, kok mirip. Contohnya apa? Alaqah misalkan saya katakan contoh. Alaqah itu enggak ditafsirkan macam-macam gitu. Di Quran itu alaqah ya segumpal darah. Yang tepat sebenarnya sekerat daging merah itu. Alaqah itu gitu. Nah, alaqah itu kalau kita lihat secara bahasa itu maknanya tiga. Satu, nempel. Dua, apa namanya, eh, nempel, eh, terikat, gantung, nempel gitu ya. Satu gantung, nempel, terus yang ketiga itu lintah. Nah, ternyata tiga makna ini mirip dengan keadaan janin ketika dia di posisi apa namanya, segumpal daging merah, atau dalam posisi alaqah, bukan nutfahnya tapi sudah berubah di periode alaqah. Apa? Dia itu nempel. Jadi dia nempel di rahim, jadi dia di atas kan gitu. Nempel terus juga gantung itu karena posisinya di atas. Terus kemudian eh, perilakunya kayak lintah, apa, nyedot darah kotor. Nah, jadi nyedot darah kotor, jadi dia makan darah kotor. Jadi dimakan bukan darah segar enggak, tapi darah kotor. Buktinya apa? Orang hamil itu rata-rata kalau dia tidak sakit maka dia tidak mens. Nah, kemana darahnya? Apakah produksi produksi mekanis tubuhnya itu kemudian berhenti ketika dia hamil? Kan tidak, harusnya tidak. Wong organnya masih ada kok, masa produksinya berhenti? Nah, kalau dia tetap produksi, kemana itu hasil produksinya? Ya dimakan. Makanya dalam teori yang pernah saya baca itu, ketika Anda hamil perbanyak kolesterol dan macam-macam lah, makanan itu bebas saja. Kenapa? Yang makan anaknya ini, bukan, itu tidak berefek apapun ke tubuh Anda, insya Allah. Makanya ketika Anda lihat orang-orang yang hamil biasanya mukanya, jerawat yang di mukanya biasanya hilang. Nah, maka tips yang paling bagus, salah satu tips yang bagus untuk jerawat hilang itu apa? Hamil. Kenapa? Karena itu nanti dimakan oleh anaknya, jadi jerawat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini relasinya kalau kita mau bikin. Jadi relasi ulumul Quran dan ilmu tafsir itu seperti ini. Apa? Ulumul Quran itu yang besar, kemudian ilmu tafsir itu yang kecil. Apa? Bagaimana kita memahami ini? Ilmu tafsir itu bagian ulumul Quran, tapi ulumul Quran bukan ilmu tafsir. Jadi kita mau bikin relasi sederhananya begitu. Oke, silahkan didiskusikan materi ini, dipelajari, dan kalau ada pertanyaan silahkan di collect, dikumpulkan, dan kemudian dikirim lewat saya dengan media yang mungkin bisa di bawah video ini. Silahkan gitu dikorek, atau dengan WA atau yang lainnya yang Anda punya media saya begitu ya, channel yang saya punya gitu ya. Bisa email kalau Anda punya email gitu, email saya gitu. Yang nggak punya ya tanya gitu. Ya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.